Berikutnya kemudian, para pemirsa MZT Melarangnya dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pada keterangan lanjutan yang mana keterangan ini juga tidak kalah penting tentang bagaimana rentetan supaya bisa terjadi fashun nikah. Jadi tidak kemudian tiba-tiba saja membuyarkan hubungan rumah tangga, tapi di situ ada rentetan-rentetan yang perlu dilalui supaya memang betul-betul terjadi fashun nikah. Sebagaimana yang telah diterangkan pada video-video sebelumnya bahwa fashun nikah ini terjadi ketika terjadi aib-aib. Memang betul-betul ada aib, apakah aib itu terjadi pada suami atau terjadi pada istri. Nah, menurut pendapat yang muktamad, yang itu kemudian diakui oleh seluruh ashabul wujuh yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa ketika aib ini terjadi, itu tidak tiba-tiba kemudian suami atau istri ini melakukan yang namanya fashun nikah, tidak. Tapi mereka berdua mengangkat peristiwa ini, aib ini, kepada hakim terlebih dahulu. Diangkat ke pengadilan terlebih dahulu. Jika memang pihak pengadilan telah menetapkan bahwa salah satu dari suami atau istri ini terjadi aib tersebut, aib-aib yang membolehkan untuk terjadi fashun nikah, maka disitulah baru terjadi atau boleh melakukan fashun nikah. Tapi kalau misalkan pihak pengadilan atau hakim tidak mengakui adanya aib tersebut, aib yang ada pada suami atau istri, maka mereka berdua tidak bisa melakukan fashun nikah. Jadi aib yang dibahas pada video sebelumnya, 5 aib yang ada pada istri atau 5 aib yang ada pada suami, ini perlu diangkat terlebih dahulu kepada pengadilan. Bukan kemudian suami istri ini menyatakan secara pribadi, secara individu, menetapkan langsung membuyarkan hubungan rumah tangga. Tidak. Tapi diangkat terlebih dahulu kepada pengadilan. Kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa misalkan si laki-laki ini memang betul-betul terkena penyakit impoten, dan impotennya ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi karena sudah 1 tahun diupayakan tapi tetap saja terjadi impoten dan tidak bisa sembuh, baru setelah ada ketetapan dari pihak hakim, mereka berdua bisa melangsungkan yang namanya fashun nikah. Fashun nikahnya bagaimana? Ya kemudian tiba buyar saja gitu. Kita sudah cukup rumah tangganya sampai di sini dan kita tidak melanjutkan rumah tangga ini. Ya gitu saja, tanpa ada kata-kata cerai. Baik itu secara soreh ataupun secara kinayah. Tidak melakukan cerai, tapi langsung membuyarkan rumah tangga karena adanya sebab yang seperti tadi, impoten seperti itu. Jadi perlu diangkat lebih dahulu. Misalkan si istri terkena penyakit gangguan jiwa, misalkan dia gila, misalkan gilanya si istri ini, ya perkara ini harus diangkat dulu kepada pengadilan, ditetapkan dulu oleh pihak hakim bahwa memang betul istrinya si laki-laki ini yang bernama Fulanah binti Fulan, dia itu memang terkena gangguan jiwa, dia itu gila. Setelah ditetapkan, baru kemudian mereka berdua boleh melangsungkan fashun nikah dengan mengatakan kita sudah tidak perlu lagi melanjutkan rumah tangga, kita pisah mulai sekarang, kembali kepada rumahnya atau keluarganya masing-masing. Ini salah satu bentuk proses supaya bisa terjadi fashun nikah. Walaupun menurut muqabilul mu'tamad atau pendapatnya ulama dari kebalikannya yang mu'tamad, yaitu qaul yang marjuh, qaul yang sangat lemah, ya, itu boleh-boleh saja antara suami istri ini secara individu, secara pribadi langsung memutuskan untuk fashun nikah. Namun saya ingatkan, ini adalah kebalikan dari pendapat yang mu'tamad, yaitu yang biasa disebutkan atau diistilahkan dengan sebutan qaul yang marjuh, qaul yang sangat lemah sekali. Nah, qaul yang sangat lemah seperti ini, ya, tidak termasuk qaul-qaul yang boleh diamalkan walaupun untuk dirinya sendiri. Sebenarnya begini para hadirin, para pemirsa MZT Melarang di mana berada. Kita sebagai umat Islam pengikut mazhab Imam Syafi'i, untuk pribadi boleh mengamalkan qaul-qaul atau pendapat-pendapat yang lemah. Dengan catatan pendapat lemah tersebut tidak sangat lemah sekali atau bukan qaul yang marjuh, bukan pendapat-pendapat yang marjuh atau yang sangat lemah. Nah, karena fashun nikah secara pribadi, fashun nikah secara individu tanpa mengangkat peristiwa ini kepada pengadilan itu merupakan qaul yang marjuh, pendapat yang sangat lemah, maka ini pendapat yang tidak bisa diamalkan, sehingga bagi siapapun pasangan suami istri yang terjadi aib-aib tersebut harus mengangkatnya terlebih dahulu kepada pengadilan, bukan diputuskan secara pribadi, bukan diputuskan secara individu. Nah,
Ini penting untuk diperhatikan supaya dalam kehidupan rumah tangga kita seandainya ada yang terjadi aib-aib seperti ini, bisa melakukannya sesuai dengan rel dan aturan yang ada pada syariat kita, fikih kita melalui madhab Imam Syafi'i. Tidak kemudian seenaknya sendiri atau mengikuti hawa nafsunya sendiri sehingga melanggar dari aturan-aturan syariat dari madhab Imam Syafi'i. Inilah kiranya keterangan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan kepada semuanya. Dan sekiranya misalkan dari antum semuanya ada yang kurang jelas, ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar, atau mungkin bisa disampaikan pada nomor admin yang telah tertera. Dan insya Allah akan kita tanggapi, kita bahas pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan antum semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap dalam penjagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemanfaatan dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin.